Berikut kita bahas soal selanjutnya untuk menentukan besar penguatan delta V atau V out terhadap V in. Perbedaan dengan rangkaian sebelumnya adalah pada sisi source itu terdapat besar nilai resistansi 1 kilo. Soal sebelumnya source itu langsung terhubungkan terhadap ground. Prinsipnya sama, untuk menghasilkan berapa besar delta V, di mana V out terhadap V in, kita lihat bahwa transistor junction ini, yang untuk kanal N ini kita fungsikan asumsi bekerja pada daerah aktif, yang sudah kita buktikan di prategangan DC. Pada video sebelumnya kita sudah menghasilkan besar arus ID, besar tegangan GS, dan besar tegangan DS-nya. Ketika kita asumsikan bahwa transistor tersebut bekerja pada daerah aktif, maka transistor ini bisa kita fungsikan untuk menguatkan sinyal AC kecil, input AC kecil V in, itu menjadi lebih besar pada sisi outputnya, yang merupakan sinyal AC juga, yang kita buktikan dengan penguatan V out terhadap V in yang harus lebih besar daripada 1. Nah, yang pertama adalah sumber DC. Ini kita nonaktifkan. Berarti kalau terdapat sumber tegangan DC, berarti kita buat ini menjadi short circuit. Kemudian yang kedua, kapasitor eksternal, ini kita buat short circuit. Sehingga rangkaian pengganti untuk sinyal AC kecil yang sederhananya, kita mulai dari V in, ini V in, kemudian short circuit, kemudian 1 mega, kemudian ada transistor junction FET, kemudian ini adalah 1 kilo, di sini besar 3,3 kilo, ini sumber tegangan plus 20 short circuit langsung terhadap ground, kemudian ini kapasitor short circuit, kemudian ini adalah V out. Nah, sehingga rangkaian pengganti sinyal AC kecil lengkapnya kita buat V in, kemudian ada resistor 1 mega, kemudian ini adalah ada, maaf saya ubah langsung saja, ini menjadi ini sisi gate, ini gate, drain, ini source, ini ada VGS yang open circuit, kemudian di sini ada GM VGS, kemudian ada besar nilai RD, ini adalah drain, ini adalah source. Nah, kita lihat untuk source ada besar resistansi 1 kilo, kemudian pada sisi drain ada besar resistansi 3,3 kilo, kemudian ini adalah sisi V out. Asumsi pada saat kita melihat pada persoalan besar RD tidak ada, maka asumsi RD ini sangat besar atau dibuat rangkaian ekuivalennya adalah open circuit. Kita lanjutkan. Setelah kita buat asumsi bahwa besar nilai RD itu sangat besar atau tak hingga atau open circuit, maka rangkaian pengganti berikutnya kita lihat di sini nilai RD-nya sudah kita buat open circuit atau kita hilangkan. Maka untuk menghitung delta V itu adalah V out terhadap V in, kita mulai dari sisi V out terlebih dahulu. Sesuai hukum Ohm, resistansi sebesar 3,3 kilo dikalikan dengan arus yang lewat kita lihat ini sama dengan arus GM-VGS-nya, tapi karena arus GM-VGS itu mengarah dari bawah, dari ground, maka ground itu positif, V out-nya adalah negatif, sehingga kita peroleh V out-nya adalah minus GM-VGS. Nah, kemudian untuk menghitung V in, kita lihat V in adalah besar nilai pada sisi G terhadap ground di 1 mega. Atau kalau kita menggunakan rangkaian paralel yang lainnya, kita bisa menghitung bahwa V in adalah titik pada potensial gate terhadap ground.
yang lewat VGS dikalikan dengan drop tegangan yang jatuh di 1 kilo. Sehingga kita bisa menggunakan konsep bahwa V-in ini akan sama dengan VGS, besar tegangan GS di sini, ditambah dengan menggunakan hukum Ohm 1 kilo dikalikan dengan arus yang lewat. Karena ini adalah open circuit, otomatis ketika ini open circuit tidak ada arus yang lewat di VGS. Maka arus yang lewat di 1 kilo ini murni semuanya adalah arus dari sumber tak bebas GM VGS. Dimana dengan tanda panah yang arahnya dari atas ke bawah, kita peroleh ini adalah potensial positif, ini negatif. Sehingga besarannya kita tuliskan sama dengan GM VGS. Nah, sehingga di sini kita sudah memperoleh besaran yang kita akan hilangkan, yaitu VGS. Maka delta V sama dengan V-out-nya kita masukkan 3,3 kilo minus GM VGS. Kemudian ini adalah V-in-nya VGS ditambah 1 kilo GM VGS. Sehingga kalau kita buat coret, ini coret, maka delta V sama dengan 3,3 kilo minus GM. Dibagi, ini menjadi 1, ditambah 1K dikalikan dengan GM, ini jadi 1 juga. Nah, untuk mencari besar GM bisa kita peroleh dari rumus untuk junction FET, itu adalah 2IDSS dibagi dengan mutlak pinch off dikalikan 1 min VGS pinch off. Nah, dari prategangan DC sebelumnya kita peroleh, dan dari parameter persoalan kita peroleh 2 kali 8 mili dibagi pinch off-nya itu adalah mutlak dari minus 6. 1 min VGS itu kita peroleh, perhitungan dulu di video sebelumnya, minus 2,65, pinch off-nya adalah minus 6. Maka kita buat menggunakan kalkulator, kita hitungkan 2,65 dibagi dengan 6, kemudian kita kurangkan 0, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 6, maka kita memperoleh besarnya adalah untuk GM sebesar 1,49 milimo. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam delta V besar GM, ini kita masukkan ke sebelah sini dan sebelah sini, maka delta V ini akan kita peroleh 3,3 kilo minus 1,49 mili. Ini 1 ditambah 1 kilo minus 1, ini adalah 1,49 mili. Maka mili dengan kilonya ini hilang, 3,3 kalikan 1,49, ini adalah minus 4,917. Yang di bawah adalah 1 dibagi 1,49, ini adalah 2,49. Maka kita peroleh 4,917 dibagi dengan 2,49. Ini adalah minus 1,98. Seperti yang saya sebutkan bahwa penguatan menggunakan FET jauh lebih kecil dibandingkan dengan BJT. Kemudian kita lihat minus ini menunjukkan bahwa fasa dari sinyal input terbalik sebesar 180 derajat dari fasa sinyal outputnya.